Sekarang kita masuk ke aplikasi Google, yaitu Google Form. Nah, yang pertama kita login dulu. Setelah login berhasil, entah itu ke Gmail, ke YouTube, atau aplikasi Google lainnya, kita klik di pojok kanan atas dekat profile itu ada Google Apps. Kita cari di sini Google Form. Nah, kalau nggak ada Google Form, kita ke menu More from Google. Dia akan tampil seperti ini. Kita scroll aja ke bagian bawah, ada All Products, For All, kita cari Forms. Kita buka, nanti ada pilihan seperti ini. Yang bisnis atau personal, kita pilih yang personal untuk personal kita. Kita buka, tampil seperti ini. Lalu untuk membuat form baru, kita klik blank, atau apabila sudah ada di bagian bawah, kita tinggal klik aja formnya. Nah, ini contoh kalau kita bikin baru. Di sini ada judul atau nama filenya, sini judulnya. Lalu di sini untuk langsung di pertanyaannya. Oke, saya sudah menyiapkan satu form yang sudah ada sebelumnya. Kita bisa buka formnya. Dibuka formnya. Nah, ini kita tinggal kasih nama aja. Nama filenya apa, soal matematika misalnya. Nah, saya akan juga ngasih tips dan trik gimana cara membuat soal yang dengan rumus kayak seperti matematika, seperti ini. Kan agak ribet ya bikinnya. Saya akan coba kasih tahu gimana caranya. Lalu untuk di sini di bagian atas ini nama materinya, contoh ujian matematika, lalu ada deskripsinya di sini. Oke, setting yang diperlukan pertama di bagian pojok kanan atas sebelah tombol send ada setting. Nah, ini kita pastikan dulu bahwa setiap orang hanya dapat satu kali untuk melakukan submit atau respon. Kita juga bisa menentukan dia apa boleh edit lagi atau tidak, lalu dia boleh melihat summary-nya. Nah, terus di bagian tab yang kedua ada pilihan untuk show progress bar dan shuffle question order, yaitu dia akan mengacak pertanyaan. Kalau show progress bar dia akan ngasih tahu step-stepnya, misalnya dari 1 sampai 3 kita udah ada di step mana, seperti itu. Ini nggak apa-apa diabaikan aja. Lalu ini jangan lupa kita jadikan make this quiz bagian quizesnya. Lalu ini untuk memberitahu nilainya, kita bisa pilih letter apabila ada pertanyaan esai. Tapi kalau pertanyaan pilihan ganda kita bisa langsung kasih tahu atau tidak juga tidak apa-apa. Lalu peserta yang menjawab dia bisa melihat pertanyaan yang terlewat, mengetahui jawabannya, sebaiknya jangan. Lalu mengetahui nilainya, kalau ada esai lebih baik jangan. Oke, setelah itu kita save. Dan ada setting di bagian sini, bagian more, ada setting preference. Nah, ini kita bisa mengumpulkan email yang masuk, atau ada lagi di bagian bawah ada semua pertanyaan adalah harus dijawab. Sebaiknya jangan, karena mungkin dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, jadi dia bisa lewatin. Nah, ini default pointnya berapa, kita pastikan 0 aja. Lalu ada setting theme. Nah, setting theme bisa theme color yang di bagian sini warnanya, dan di bagian header saya sudah menyiapkan
filenya, dan dipastikan untuk background itu ukurannya seperti ini, tinggi dan lebar. Itu 92 px pixel dan 720 widthnya. Kalau kita memilih dari yang sudah ada, tinggal dipilih aja. Misalnya contoh, saya mau pilih yang bagian ini, tinggal di insert, dipilih, di insert, nanti di bagian atas langsung tampil. Nah, seperti ini. Atau kalau kita punya gambar sendiri, kita tinggal pilih gambarnya, lalu kita ke bagian upload, kita buka background. Nah, contoh ini. Setelah itu, dan kita bisa mengukur up filenya, size-nya. Nah, contoh seperti ini. Terus kita juga bisa menentukan theme color-nya. Contoh seperti ini. Background color-nya. Nah, background-nya ini. Oke. Untuk font juga kita bisa ganti. Oke, setelah itu di bagian sebelah theme itu ada preview untuk melihat hasilnya. Nah, terus ada tombol send. Nah, tombol send ini untuk mengirim ke siapa aja yang mau buka quiz ini. Nah, subjeknya apa, akan berupa email. Lalu ini ada link. Linknya bisa kita share juga nanti. Nah, ini untuk di sort URL. Oke. Ini untuk di embed di web. Nah, di bagian bawah ada kolaborator. Kita bisa menambahkan kita mau share ke siapa. Di sini tinggal dimasukin namanya. Nah, contoh seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa menggandakan filenya, make a copy, menghapus filenya. Kita bisa dapatkan linknya, mencetak tadi, tambah orang yang bisa ngedit, add kolaborator, menambahkan script, add-ons yang sudah disediakan oleh Google, yang tadi reference. Di bagian tengah ada question dan response. Respon apabila user sudah menjawab akan tampil di sini. Nah, di bagian tengah sini, ini isinya deskripsi dan pertanyaan. Oke, nah di sini kita bisa nambah pertanyaan, lalu mengimport pertanyaan, membuat judul dan deskripsi, image atau menambahkan gambar, video, dan juga menambahkan section. Nah, contoh kita akan membuat satu section. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita bisa kasih juga sectionnya untuk masukkan. Oke, kita bisa masukkan di sini. Taruh kursor di sini. Ya, kita misalnya mau bikin ya untuk input nama. Kita pilih short answer, lalu masukkan nama. Short answer. Karena ini hanya nama, berarti tidak ada nilainya. Lalu kita bikin require atau harus diisi. Lalu kita juga bisa bikin section lagi untuk token misalnya. Salah sini token. Kita tambahkan satu pertanyaan lagi. Masukkan token. Token gunanya supaya orang lain tidak bisa input sembarangan. Artinya walaupun dia dapat linknya tapi tidak dapat tokennya, dia tidak bisa ikutan quiz ini. Kita pilih short answer, lalu di bagian sini kita require, dan di bagian sini ada response validation. Di sini juga ada response validation.
Ini kita ganti isinya menjadi regular expression, jangan konten tapi pilihnya matches. Misalnya ABC kecil semua. Lalu kalau ada error kita kasih salah token. Nah, seperti ini. Sudah nama, sudah token, sudah. Sini judul, lalu petunjuk umum kita bisa buat di bagian deskripsi. Kita bisa tulis sesuai keinginan kita. Oke. Kita usah collect emailnya. Oke, nama, token. Lalu baru kita masuk ke pertanyaan. Misalnya pilihan ganda. Oke. Lalu kita bisa tambahkan deskripsinya. Lalu kita bisa mulai dengan pertanyaan. Kita bisa isi pertanyaannya dengan teks atau dengan gambar. Contoh di sini yang dengan gambar. Oke, sekarang saya kasih tahu cara buatnya seperti ini gimana. Oke, kita remove dulu gambarnya. Lalu untuk pertanyaan saya sudah siapkan, ada di sini pertanyaannya. Ada 1 2 3 4 untuk pilihan ganda, esai 2. Oke. Sekarang kita buat yang pilihan ganda terlebih dahulu. Karena ini sulit untuk input di bagian ini, kita copy paste tidak akan bisa. Maka caranya adalah tips-triksnya dengan sniping tool, aplikasi yang bawaan Windows, sniping tool. Nah, kita tinggal klik aja new, lalu kita crop, drag and drop, kita pas ini, lalu kita save filenya di sini. Misalnya soal 1, save. Setelah di save, kita beralih ke nomor 2, atau nomor 2 agak sulit juga, maka kita crop lagi untuk nomor 2 seperti ini. Kita save lagi soal 2. Oke, untuk nomor 3, nomor 3 bisa nih di copy, jadi tidak usah. Nomor 4 sulit lagi, kita copy lagi. Nomor 4 seperti ini, kita kasih nama soal 4. Oke, untuk esainya ini ada yang sulit, kita kasih esainya nomor 2 sini, esai 2. Oke, sekarang kita tinggal masukin di questionnya. Nah, ini di bagian teks kita nggak usah isi, langsung ke image. Lalu kita browse filenya, cari soal 1. Soal 1 kita open. Oke, dia tampil di sini. Lalu untuk jawabannya, kita lihat jawabannya di sini. Pilihan gandanya itu pakai rumus. Nah, rumus kalau kita copy secara biasa, hasilnya seperti ini, tidak sesuai dengan aslinya. Maka kita butuh satu komponen tambahan atau add-ons. Apa nama add-onsnya? Nah, saya sudah siapkan, namanya adalah ini, yaitu equate.io. Nah, buat yang belum install add-onnya, silakan diinstal dulu. Saya sertakan nanti di deskripsi di sini. Kalau belum install, tinggal diklik install to Chrome, lalu akan tampil seperti ini, ada di bagian atas gitu. Oke.
Nah, ini kalau udah ada tanda seperti ini berarti sudah aktif. Nah, di bagian sini untuk question nanti pilihnya multiple choice. Oke, untuk jawabannya kita kosongin, lalu ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, baru kita pilih. Untuk yang dua juga kita hapus. Oke guys, kalau sudah diinstal, dia harusnya keluar tanda seperti ini. Kalau diklik, dia di bagian bawah ada icon-iconnya. Shortcut yang bisa kita klik, kita pilih latex editor. Lalu di bagian sini, bagian kanan map, ada tanda more. Kita pilih tanda simbol seperti ini. Nah, kita tinggal pilih aja sesuai dari sini. Misalnya kita bisa copy lalu paste di sini. Nah, kalau hasilnya masih tidak sesuai, harusnya kan mungkin seperti ini. Maaf, angkat 2 ya. Kan harusnya dia di atas, ya di atas seperti ini kan harusnya. Ke sini 2, lalu ini dihapus, pangkat 2 dikurang X. Oke, setelah sesuai lalu kita insert mat, biarkan dia proses. Oke, nah tampil seperti ini. Lalu yang B nya kita lihat lagi jawabannya. Terus seperti ini, kita tinggal insert mat lagi. Nah, seperti ini, kita hapus yang tidak perlu. 1 kali 2x. Nah, ini ditambah 1. Oke, kalau sudah kita insert mat. Nah, syaratnya harus connect ke internet ya guys. Nah, oke. Lalu kalau belum terinput kita bisa, nah ini sudah kira-kira contoh seperti itu. Oke guys, kira-kira pembuatan questionnya seperti itu. Kita mau ini pilihan ganda, kita bisa bikin juga yang untuk jawaban singkat. Nah, untuk di bagian essay sebaiknya kita pisah dengan add section. Nah, add sectionnya kita bisa taruh bawah. Lalu ini kita kasih essay. Oke, kita ganti tipenya jangan multiple choice tapi short answer. Lalu misalnya kita jawab seperti ini. Nah, tinggal di copy, paste di sini, hapus nomornya. Lalu untuk kuncinya kita bisa kasih misalnya jawabannya 4. Nah, kalau jawaban dia 4, maka jawabannya jadi benar. Gitu. Oke, kalau benar, jadi poinnya berapa? Misalnya poinnya 2. Oke, di sini jangan dikasih validation. Oke, jawaban benarnya 4. Lalu di sini di pertanyaan ini jangan lupa di shuffle option ordernya, jadi nanti diacak jawabannya. Lalu jawaban yang benarnya yang mana? Misalnya kita pilih yang ini jawaban benarnya. Oke, dan yang ini juga sudah. Kita juga bisa tambahkan untuk essay lagi, satu lagi.
Ini pilih paragraf kalau untuk jawabannya panjang. Nah, misalnya yang ini. Tapi karena ini esai, harusnya nggak usah ada jawabannya. Jadi nanti ini dikoreksi. Nah, kalau dia benar, kasih 2 nilainya. Itu, ini 2. Ini kalau benar, poinnya 2. Yang ini, kita kasih kalau dia benar, poinnya kasih 1. Misalnya. Nah, seperti ini. Total poin kalau benar semua 5. Oke, sekarang kita tinggal lihat hasilnya. Kita preview. Oke, nah hasilnya seperti ini. Kita sudah masukkan nama. Kita next, lihat ada progresnya. 2-4. Tokennya tadi, kalau kita salahin, maka gitu kita next. Nah, salah token. Dia nggak akan bisa masuk ke step selanjutnya. Nah, BC. Nah, benar dia baru bisa masuk ke pilihan ganda pertanyaannya. Nah, ini jawabannya tadi udah diacak ke yang ini misalnya. Next. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir. Kalau nilainya ini esainya tadi yang ini yang 12. Nah, ini jawabannya harusnya 4. Yang ini karena pilihan ganda dia karena paragraf dia bisa di enter. Oke, setelah itu di submit. Selesai. Tidak ada nilai. Kita bisa lihat hasilnya di sini di responden. Nah, ini kita langsung dapat 3-5 poin. Tapi kita bisa juga kasih poin di sini. Misalnya ini udah benar 1. Ini juga ini udah benar jawabannya 4. Nah, yang ini kita kasih poin. Misalnya poinnya 1. Nah, oke. Kasih poinnya 1. Oke, save. Nah, ini skornya langsung ketahuan. Dia dapat 4 dari 5 poin. Oke, itu aja guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.